Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kami mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi ekonomi pembangunan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah ekonomi pembangunan kelas B kampus Indralaya dengan dosen pengampu Bapak Dirta Pratama Atiatna SEMSI. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 7 anggota, dengan masing-masing anggota bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Materi yang akan kami bahas pada kali ini ialah persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Selamat menyaksikan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi. Menurut Profesor William Arthur Lewis, pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk berhemat atau ekonomis, peningkatan pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain per kepala. Tiga pendorong ini, meski secara konsep dapat dibedakan, namun biasanya nampak berbarengan. Akan tetapi, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, dan latar sejarah, maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup. Kondisi politik, psikologi, sosial, dan budaya merupakan syarat yang sama pentingnya dengan kondisi ekonomi. Profesor Keir Cross juga dengan tepat menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan instansi yang berkaitan dengan penerimaan harga, hubungan antar keluarga, buta huruf, keakraban dengan peralatan mekanis, dan sebagainya. Dalam rangka itulah beberapa persyaratan pembangunan yang akan dijelaskan lebih lanjut akan dibahas berikutnya. Yang menjadi persyaratan dasar pembangunan ekonomi yang pertama ialah atas dasar kekuatan sendiri. Jadi, pembangunan ekonomi itu bertumpu pada perekonomian di dalam negerinya itu sendiri. Kekuatan negara sendiri bukan dari negara luar. Negara luar itu hanya bersifat sebagai stimulus, bukan sebagai pengganti dari kekuatan pembangunan ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan kenaikan output per kapita saja tidaklah cukup untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan terjadi apabila ada kecenderungan kenaikan output per kapita yang bersumber dari proses internal perekonomian itu. Jadi, kecenderungan tersebut menurut persyaratan ini haruslah berasal dari kekuatan dari dalam perekonomian itu sendiri, bukan berasal dari luar yang bersifat sementara. Istilahnya, proses pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat self-generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu menghasilkan kekuatan atau momentum bagi munculnya kelanjutan pertumbuhan tersebut pada periode-periode selanjutnya. Persyaratan ini mungkin terlalu ketat, tetapi apabila dipenuhi, kita yakin bahwa kenaikan output per kapita tersebut merupakan proses jangka panjang. Alasan mengapa negara Indonesia itu tidak boleh bergantung pada negara lain. Fungsi pekerjaan dari pegawai negeri akan menurun keefektifannya dalam menjalankan wewenang dan tugas karena mereka lebih merekomendasikan meminta negara lain saja. Padahal pemerintah negara sendiri bisa untuk melaksanakannya ini. Alasan mengapa negara Indonesia itu tidak boleh bergantung pada negara lain, fungsi pekerjaan dari pegawai negeri akan menurun keefektifannya dalam menjalankan wewenang dan tugas karena mereka lebih merekomendasikan meminta negara lain saja, padahal pemerintah di negara sendiri bisa untuk melaksanakannya. Ini juga menjadi kemunduran bagi negara Indonesia jika Indonesia selalu bergantung pada negara lain. Indonesia akan menjadi negara yang banyak keterbatasan seperti sumber daya alam yang bisa saja hilang karena jumlah utang Indonesia yang semakin banyak. Utang Indonesia juga disebabkan karena ketergantungan pada negara lain. Otomatis aset yang dimiliki oleh Indonesia akan banyak mengalami pembatasan karena tindakan ketergantungan pada negara lain.
Yang kita ketahui pada saat ini, salah satu negara adidaya seperti Cina yang semakin luas kerjasamanya dengan Indonesia dan terutama Cina menjadi investor terbesar bagi negara Indonesia, menyebabkan kasus yang terjadi yaitu kapal-kapal Cina banyak menguasai perairan lautan untuk mendapatkan sumber daya ikan di Indonesia itu sendiri. Syarat utama bagi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada indigenous forces atau kekuatan dari dalam untuk berkembang. Yang dimaksud dengan kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Jadi, harus ada kehendak atau kemauan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat tersebut. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar masyarakat, misalnya bantuan luar negeri, belum tentu menjamin terus berkembangnya perekonomian. Prakarsa dan pengaturan lembaga-lembaga masyarakat untuk perkembangan harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, menurut Irawan Supermoko tahun 2008. Kedua, adanya keinginan untuk mengejar ketertinggalan serta pertumbuhan harus bertumpu pada kekuatan sendiri. Keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Negara-negara berkembang seperti kita Indonesia, kita mengalami ketertinggalan terutama di bidang ekonomi. Contohnya, kita memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak dan masalah jumlah penduduk yang sulit diatasi. Pendapatan per kapita kita rendah, yaitu Bank Indonesia atau Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Sedangkan pendapatan per kapita di negara maju sesuai dengan standar IMF yaitu di atas 22.000 US dollar. Untuk itu, pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ketiga, memiliki semangat membangun. Semangat membangun biasanya lebih ditujukan kepada anak-anak muda karena mereka merupakan masa depan negara. Oleh karena itu, semangat anak muda seperti kita sangat dibutuhkan dalam pembangunan ini. Nah, semangat membangun itu bisa kita salurkan melalui apa saja, seperti gotong royong di lingkungan rumah. Gotong royong ini memang kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi sangat berdampak pada kemajuan daerah-daerah, bahkan bisa meluas dan menjadi keharusan untuk melakukan gotong royong. Dan tidak hanya itu, lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri untuk membantu perkembangan pendapatan masyarakat kita sendiri. Dan apabila pendapatan per kapita naik, artinya pendapatan penduduk Indonesia itu meningkat. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Syarat kedua berkaitan dengan usaha menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Apa sih ketidaksempurnaan pasar itu? Market imperfection atau ketidaksempurnaan pasar adalah sebuah teori perdagangan internasional, di mana persaingan sempurna tidak ada. Jika setidaknya salah satu asumsi untuk persaingan sempurna dilanggar, maka pasar dikatakan tidak sempurna. Jenis ketidaksempurnaan pasar yang paling umum adalah munculnya kekuatan monopoli, intervensi pemerintah, dan eksternalitas. Menurut Wikipedia, ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien, sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial, dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Implikasi ketidaksempurnaan pasar. Perusahaan multinasional akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari ketidaksempurnaan pasar di pasar nasional untuk produk, faktor produksi, dan aset keuangan. Perusahaan internasional lebih mampu mengeksploitasi ketidaksempurnaan tersebut. Biasanya, mereka lebih mampu untuk mengeksploitasi faktor-faktor kompetitif, seperti skala ekonomi, keahlian manajerial, teknologi, diferensiasi produk, dan kekuatan finansial daripada pesaing lokal. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan imobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral serta pembangunan. Maka, lembaga sosioekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti menjadi lebih baik. Tujuan perekonomian adalah penggarapan secara maksimum dan penggunaan secara efisien sumber-sumber yang ada. Fasilitas kredit yang murah dan lebih luas harus disediakan bagi para petani, pedagang kecil, dan usahawan. Pengetahuan mereka mengenai kesempatan pasar dan teknik produksi baru juga harus ditingkatkan.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup, berarti negara seperti itu dalam mengalokasikan modal dan usahanya. Yang satu, meningkatkan kuantitas barang yang dapat diproduksi. Yang kedua, memperbaiki kualitas manusia sebagai agen produksi. Dan ketiga, meningkatkan kadar seni produksi dengan cara mendorong medan produksi ke tempat yang lebih tinggi. Perubahan struktural. Perubahan struktural artinya terjadi peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural ini berdampak pada kesempatan kerja yang semakin banyak, produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber baru, serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Satu aspek perubahan struktural yang pertama adalah penurunan sektor pertanian. Pada perekonomian pada penduduk dan berorientasi pertanian, biasanya sekitar 70-80% penduduk bekerja di bidang pertanian. Perubahan struktural ini menyangkut ekspansi besar-besaran di sektor non-pertanian, sehingga sektor pertanian pasti akan menciut. Tapi yang terjadi penurunan adalah produksi nasional netonya, bukan output pertaniannya. Yang kedua, adanya peningkatan sektor industri. Ketika terjadi kenaikan produksi pertanian, maka permintaan pada sektor pertanian pun meningkat sehingga bisa menjadi rangsangan ekspansi bagi sektor industri. Nah, sektor industri sendiri akan mempengaruhi sektor pertanian seperti adanya perluasan output pertanian yang memerlukan mesin pertanian yang lebih baik dan input lain yang diproduksi oleh sektor industri. Dan juga tingkat kenaikan produktivitas dan pendapatan bergantung pada perubahan struktural perekonomian. 3. Sektor tersier. Perpindahan penduduk yang dimaksud ini adalah perpindahan penduduk dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier. Untuk produksi tersiernya sendiri mencakup sejumlah jasa yang menghasilkan barang non-material seperti pengangkutan, sistem distribusi, pendidikan, jasa pemerintah dan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pembangunan ekonomi, permintaan akan produk tersier meningkat amat cepat karena ekspansi sektor pertanian dan industri pada umumnya bergantung pada tersedianya pengangkutan, distribusi, personal teknik, dan sebagainya. Yang keempat adalah inovasi atau pembukaan daerah baru. Inovasi ini bisa menghasilkan perubahan struktural dalam perekonomian, yang dengan demikian memperluas pasar domestik dan menciptakan pasar luar negeri. Aspek penting lain dari perubahan struktural adalah perubahan sistem sosial yang ada. Sistem sosial baru ini dimaksudkan untuk melahirkan terobosan dalam tatanan sosioekonomi masyarakat. Lembaga sosial seperti keluarga, sistem kasta, warna kulit, dogma agama harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembangunan ekonomi. Aspek keenam adalah perubahan kelembagaan. Perubahan ini berdampak efektif jika lembaga itu sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kondisi budayanya. Tapi perubahan kelembagaan yang penting adalah perubahan yang mempengaruhi keterampilan teknis, administratif, dan kewirausahaan atau persediaan modal. Kelangkaan berbagai macam tenaga terdidik mendatangkan persoalan yang gawat di negara terbelakang. Karena itu, pada tahap tinggal landas diperlukan adanya berbagai penelitian di bidang ilmiah, teknologi, dan manajemen, serta pendirian berbagai lembaga pendidikan dan latihan. Tetapi masalah mendasar adalah keharusan untuk menyediakan sejumlah wira swasta yang tidak tergantung pada serangkaian lembaga tertentu, tetapi pada keseluruhan jalinan kondisi lingkungan dan motivasi perorangan yang tepat. Pada wira swasta itu harus mampu berperilaku mandiri, mengatasi segala hambatan yang menghalangi perubahan dan memikul tanggung jawab pribadi atas hasil tindakannya. Hingga kondisi sosial dan ekonomi harus menunjang perwujudan kemampuan kewirausahaan ini. Begitu juga dengan kebijaksanaan pemerintah dalam penyediaan modal overhead ekonomi, dan insentif moneter, penunjang teknologi dan fasilitas lain, penunjang pembaharuan akan semakin memperbesar jumlah cadangan kewirausahaan. Juga dengan mobilitas sumber-sumber, motif, kemampuan, dan iklim yang menunjang kesemuanya itu dapat meningkatkan kewirausahaan. Karena motivasi dan kemampuan kewirausahaan merupakan masalah sosiologis jangka panjang, maka penciptaan iklim sosial dan ekonomi yang sesuai merupakan upaya yang lebih baik lagi pengembangan kewirausahaan. Nah, udah dengar kan penjelasan dari kelompok kami? Maka dapat kami simpulkan bahwa syarat utama bagi pembangunan ekonomi yaitu kekuatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang, ada keinginan untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan, memiliki semangat membangun,
dan menghilangkan ketidaksempurnaan. Nah, inovasi baru juga menghasilkan struktur di dalam perekonomian yang membuat perubahan di sistem sosial yang ada. Itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Pembangunan B, Indralaya, pamit undur diri. Terima kasih.